杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Setelah waktu yang tak diketahui, sebuah bintang pasif muncul di pandangan Yangke. Bintang itu hampa tanpa kehidupan, bahkan tak ada satupun tumbuhan. Seolah-olah bintang itu benar-benar mati. Saat Yangke menatap bintang pasif itu, ia merasakan keakraban yang samar. Bintang gelap. Yangke tiba-tiba tersadar, dan dia mengamati bintang gelap dari langit berbintang. Ukuran dan bentuknya persis seperti ini, tetapi sekarang dipenuhi kehidupan. Tidak seperti yang pernah dilihatnya sebelumnya. Saya mengerti. Baru saat itulah Yangke menyadari apa yang telah dilakukan Yang Lian padanya, sehingga rasa syukur membuncak di hatinya. Namun dia enggan melepaskan kesempatan langka ini. Dia segera menenangkan pikirannya dan mulai merenung. Di dunia yang asing ini, Yangke sama sekali tidak menyadari berlalunya waktu. Rasanya seperti sesaat, atau mungkin ribuan tahun. Akhirnya bintang gelap yang sunyi mulai melihat tanda-tanda kehidupan. Laut pasang surut, tumbuhan tumbuh subur, dan makhluk hidup mulai bermunculan. Berbagai ras bangkit menciptakan gelombang di sungai sejarah yang panjang, lalu lenyap lagi. Berbagai peradaban, periode yang tampaknya abadi berlalu, sementara Yangke menyaksikannya dengan acuh tak acuh. Tapi dia merasakan aura dari alam liar, atau mungkin bahkan dari era yang lebih tua. Bahkan saat ia hanya mengamati, dia merasa dirinya terserap di dalamnya. Menghabiskan ribuan tahun bersama bintang ini, dia telah menyaksikan kelahiran, perkembangan puncak dan palung bintang ini. Perlahan-lahan, sebuah perasaan aneh berkembang. Ia adalah bintang ini, dan bintang ini adalah dirinya. Seorang master bintang. Hanya seorang master bintang yang bisa memiliki perasaan seperti itu. Saat itu, ketika Xianningsha memurnikan esensi bintang benua Tongsuan, Yangke telah membantunya, menemaninya mengamati evolusi dan perkembangan benua Tongsuan. Seberapa miripkah ini dengan apa yang ia lihat dan rasakan sekarang? Ini jelas merupakan proses pemurnian esensi bintang dan menjadi seorang master bintang. Yangke membuka matanya. Perasaan aneh muncul di dalam hati dirinya. Seluruh bintang gelap seolah menjadi bagian dari tubuhnya. Ia bisa merasakan setiap petak tanah di atasnya sesuka hati, menyadari kekayaan dan kegersangan bintang kultivasi ini, serta kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian makhluk-makhluk yang menghuninya. Jika dia menginginkannya, dia dapat dengan mudah mencapai titik manapun di bintang gelap, tanpa hambatan sedikit pun. Jika dia menginginkannya, dia dapat menyebabkan langit runtuh, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh, lautan bergelora. Dia mengepakkan tinjunya dengan lembut, dan energi spiritual seluruh alam semesta bergetar sedikit. Suaranya seperti lonceng besar yang bergema dari kehampaan. Pada saat itu, miliaran makhluk di bintang gelap dipenuhi keterkejutan. Menatap ke atas, tidak yakin apa yang telah terjadi. Seluruh bintang gelap mengalami transformasi mendalam saat Yangke menjadi master bintang. Transformasi ini tak terjelaskan dan hanya segelintir individu kuat yang dapat merasakannya. Meninggalkan sebagian besar lainnya sama sekali tidak menyadarinya. Mulai sekarang, bintang gelap akan terhubung erat dengan Yangke. Seiring meningkatnya level kultivasi Yangke, vitalitas seluruh bintang gelap pun semakin berkobar. Yangke melihat ke dalam dan menemukan sebuah bola kecil di dalam dantiannya. Bola itu tampak seperti bintang gelap, menyusut 1 miliar kali lipat. Bola itu berada di sana, berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Kekuatan esensi bintang. Untuk menjadi penguasa bintang kultivasi, seseorang harus memurnikan esensinya. Esensi yang disuntikkan Yang Lian ke dalam dirinya sebelumnya tak diragukan lagi adalah milik bintang gelap. Setiap kali berputar, bintang gelap yang tak terhitung jumlahnya itu akan memberikan energi ajaib dan halus.
menyehatkan tubuh Yangke sekaligus menyerap kekuatan Yangke dan memperkuat dirinya sendiri. Itu adalah proses yang saling menguntungkan. Sementara Yangke dipenuhi kegembiraan, secercah keraguan masih terpancar di wajahnya. Jadi dia telah menjadi penguasa bintang gelap. Jadi dia telah menjadi penguasa negeri ini. Dia tak bisa menahan perasaan tidak nyata. Kenaikan Xianingsang menjadi master bintang Benotong Xuan adalah sebuah keberuntungan. Energi spiritual Benotong Xuan tandus seperti orang tua yang sekarat, berjuang untuk bertahan hidup. Itulah sebabnya esensi bintang Benotong Xuan secara spontan mencari Xianingsang, memintanya untuk memberikannya. Namun bintang gelap berbeda. Meskipun hukum langit dan bumi menekan para pejuang, mencegah mereka memahami misteri alam Raja Kekosongan. Bintang gelap adalah bintang yang cemerlang dan cemerlang untuk kultivasi. Jika Benotong Xuan adalah orang tua yang sekarat, maka bintang gelap adalah seorang pemuda yang bersemangat. Memurnikan esensi bintang kultivasi seperti itu mustahil tanpa kultivasi alam Raja Kekosongan. Dan seseorang harus berada di tingkat ketiga alam Raja Kekosongan. Seperti Lohe yang menjadi master bintang di tingkat kedua alam Raja Kekosongan. Dialah satu-satunya di seluruh wilayah bintang. Seolah-olah memahami keraguan Yangke, suara Yang memasuki lautan kesadarannya. Saya telah memenjarakan esensi bintang-bintang gelap selama puluhan ribu tahun. Sekarang setelah ia memiliki kesempatan untuk lepas dari kendali saya, apakah menurut Anda dia akan bekerja sama? Mendengar itu, Yangke tercengang dan Yang terkekeh. Jangan khawatir, emosinya sudah lama terkendali. Dulu dia tidak begitu jinak, itulah sebabnya saya memenjarakannya. Yangke tersenyum getir. Akhirnya memahami alasannya. Siapapun yang dipenjara selama puluhan ribu tahun kemungkinan besar akan kehilangan kesabarannya. Meskipun esensi bintang tidak memiliki kecerdasannya sendiri, ia tahu ia tidak dapat menahan taktik Yang dan yang hanya bisa pasrah. Sehingga posisi master bintang diraihnya begitu mudah, sehingga Yangke masih sedikit tidak terbiasa. Dengan sebuah pikiran, Yangke memperluas kesadaran ilahinya. Seperti jaring laba-laba, gelombang kesadaran ilahi menyebar ke segala arah. Segera menutupi sebagian besar bintang gelap. Yangke merasakan suara-suara dari banyak pertempuran, seolah-olah ia telah menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Namun kekuatan spiritual di dalam lautan kesadarannya menyusut dengan kecepatan yang mengerikan. Setelah Yangke menarik kembali indera spiritualnya, ia terkejut saat menemukan bahwa hanya dalam 5 tarikan nafas, lautan kesadarannya telah menyusut sepertiga. Dan ini berarti ia hanya bisa memantau bintang kegelapan selama 15 tarikan nafas sebelum lautan kesadarannya benar-benar kering. Dan dia tak akan mampu memantaunya sepenuhnya. Perhitungan itu membuat Yangke tercengang. Meskipun dia baru berada di level ketiga alam kembali kekosongan, kekuatan spiritualnya menyaingi Raja Kekosongan. Dengan harta karun seperti teratai Dewa Hangat 7 warna, mustahil lautan kesadarannya mengering dalam keadaan normal. Tampaknya, bahkan jika dia menjadi penguasa bintang, tanpa fondasi kekuatan yang sepadan, dia tetap tak bisa bertindak bebas. Tapi untuk saat ini sudah cukup. Saya akan mengurus beberapa masalah kecil. Sampai jumpa lagi, kata Yangke. Tanpa menunggu jawaban Yang, ia tiba-tiba menghilang. Di suatu tempat lebih dari 100.000 mil dari Sekte Lingzhou, sekelompok murid Sekte Roh Mayat melancarkan serangan balik yang dahsyat. Sementara sekelompok prajurit manusia berjuang keras untuk melawan. Sejak Sekte Lingzhou dan Istana Bulan Bayan bersama-sama mengeluarkan seruan, gelombang perlawanan terhadap Sekte Roh Mayat telah melanda bintang kegelapan. Di bawah kepemimpinan Ye Xiun dan Qiang Tong, pasukan Sekte Roh Mayat terus-menerus dikalahkan. Dengan banyak anggota yang tewas dan terluka. Setelah kehilangan rumah dan fondasi sekte mereka, para prajurit ini secara spontan bersatu untuk menyerang Sekte Roh Mayat yang telah merebut wilayah mereka sendiri. Tanpa kemampuan untuk mengubah anggota melalui gua mayat,
sekte roh mayat dihancurkan oleh setiap kematian, meninggalkan mereka tanpa darah segar untuk diisi ulang. Ditambah dengan rumor kematian pemimpin dan pembantaian semua petinggi dalam sekte roh mayat, memiliki sedikit peluang untuk melawan. Dan para prajurit manusia maju dengan kekuatan yang tak terhentikan, menghancurkan pasukan sekte roh mayat. Sehingga lebih dari 80% sekte telah merebut kembali wilayah mereka yang hilang. Mereka maju dengan hati-hati, mempertahankan personil yang cukup di markas untuk mencegah serangan balik sekte roh mayat, dan mengirimkan para ahli mereka sendiri untuk memberikan dukungan ke segala arah. Mereka takut pada sekte roh mayat dengan ketakutan yang mendalam. Tahu bagaimana jika mereka tidak sepenuhnya melenyapkannya kali ini. Rasa aneh ini pasti akan muncul kembali. Sebagian besar keluarga dan sekte berkomitmen penuh, bertekad untuk melawan sekte roh mayat sampai titik darah penghabisan. Sebuah pemandangan yang familiar tersaji di area ini. Pemandangan yang familiar dari bintang gelap dan sisa-sisa roh mayat yang bersembunyi di sini secara tak sengaja ditemukan, mendorong ribuan prajurit manusia untuk menyerbu dan mengepung mereka. Meskipun jumlah roh mayat kurang dari 1.000, mereka bertarung mati-matian, terbukti sangat tangguh. Lebih lanjut, roh mayat yang telah bertransformasi dari kematian praktis kebal terhadap rasa sakit. Tubuh mereka sekuat baja, membuat mereka sulit dibunuh kecuali manik-manik mayat mereka dihancurkan. Prajurit manusia yang setara dengan roh mayat bukanlah tandingan. Sekarang, ribuan dari mereka telah memojokkan roh mayat di sebuah lembah kecil, tetapi mereka tidak berani melancarkan serangan gegabah. Sebaliknya, mereka secara selektif menghabisi roh mayat di pinggiran, secara bertahap melemahkan kekuatan mereka dan membutuhkan waktu. Roh mayat telah jelas memahami rencana musuh mereka dan tidak mau tinggal diam. Mereka mengkoordinasi beberapa serangan mendadak yang berani, yang meskipun menelan banyak korban, merenggut nyawa banyak prajurit manusia. Untuk sesaat kedua belah pihak menemui jalan buntu. Para roh mayat putus asa, masing-masing keluar biasa ganas. Sementara para prajurit manusia waspada dan menahan diri, tetap ragu-ragu. Tepat ketika para prajurit manusia itu bingung harus berbuat apa, seorang pemuda tiba-tiba muncul secara misterius di udara. Kedatangannya tiba-tiba dan tanpa peringatan. Saat seseorang memperhatikannya, ia sudah berdiri di sana. Pemuda itu melirik ke lembah di bawah, lalu mengangkat telapak tangannya dan menempukkannya dengan lembut ke bawah. Meskipun gerakannya santai, seolah-olah ia sedang menepuk nyamuk atau lalat. Namun di bawah hantaman telapak tangan itu, energi spiritual langit dan bumi menyatu dengan dahsyat. Menyatu menjadi jejak telapak tangan raksasa di bawah telapak tangannya, cukup untuk menutupi seluruh lembah. Menutupi langit dan bumi, kemudian jejak telapak tangan itu turun secepat kilat. Di bawah suara gemuruh, bumi berguncang hebat, membuat ribuan prajurit manusia nyaris tak mampu berdiri. Detik berikutnya, wajah semua orang memucat karena ngeri. Mereka melihat dengan jelas bahwa di bawah hantaman telapak tangan spiritual yang dahsyat itu, hampir 1.000 roh mayat, terlepas dari tingkat kultivasi atau kekuatan mereka, hancur berkeping-keping. 99% dari mereka musnah seketika. Beberapa roh mayat beruntung yang lolos dari hantaman itu berdiri gemetar. Wajah mereka pucat pasi, tubuh mereka gemetar, kepala mereka terangkat ketakutan. Pemuda itu pada saat itu bagaikan kekuatan ilahi, kekuatan yang mendominasi dunia ini. Setelah menghantam telapak tangan, pemuda itu hanya bergoyang dan lenyap, seolah-olah ia tak pernah muncul. Namun jejak telapak tangan raksasa di lembah dan mayat-mayat yang berserakan di tanah membuktikan bahwa semua yang baru saja terjadi bukanlah ilusi, melainkan benar-benar terjadi. Siapakah pria ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Kekuatan serangan telapak tangannya mungkin tidak kalah dari Master Istana Kian dari Istana Bulan Bayangan, kan? Saya dengar Master Istana Kian sudah menjadi ahli alam raja kekosongan. Mungkinkah kita memiliki Master alam raja kekosongan lain di bintang gelap?
Tidak, 5 bulan yang lalu saya mendapat kehormatan untuk menyaksikan keterampilan Master Istana Qian yang menakjubkan. Tetapi tampaknya sedikit lebih rendah dari serangan telapak tangan ini. Bagaimana mungkin? Mungkinkah dia bahkan lebih kuat dari Master Istana Qian? Saya tidak percaya. Saya tahu siapa pria itu. Itu Yang Ke, Master Sekte dari Sekte Lingzhou. Saya pernah bertemu dengannya sekali sebelumnya ketika dia masih di Gunung Gua Naga. Dia adalah Master Sekte dari Sekte Lingzhou. Semua orang tiba-tiba menyadari dan langsung merasa bahwa rumor itu benar. Bukanlah hal yang tidak masuk akal bagi Sekte Lingzhou untuk menjadi salah satu sekte terkuat di bintang gelap. Dengan seorang master sekte sekuat itu, mengapa mereka harus mengkhawatirkan kemakmuran sekte? Cukup basa-basinya, masih ada beberapa hal kecil yang harus diselesaikan. Master sekte yang telah memecahkan masalah terbesar bagi kita. Kita tidak mungkin memintanya kembali dan bertepuk tangan untuk sisanya, kan? Sekelompok individu kuat mengamuk berulang kali dan melangkah maju. Masing-masing melemparkan tatapan jahat ke arah roh mayat yang masih hidup saat mereka perlahan mendekat. Melihat orang-orang yang berkumpul di sekitar mereka dari segala arah, para roh mayat ketakutan. Pada saat ini, Yang Ke merasakan berbagai kemudahan menjadi seorang master bintang, dan mau tak mau merasa sedikit gembira. Tidak heran jika para ahli tingkat void kekosongan tingkat ketiga semua bertujuan untuk memulihkan esensi bintang dan menjadi master bintang. Karena dia merasakan segala sesuatunya sungguh mudah. Setelah menjadi master bintang dari sebuah bintang kultivasi, seseorang dapat langsung mencapai lokasi manapun di bintang kultivasi itu dengan satu pikiran dan satu gerakan. Dan ini jauh lebih nyaman dan cepat daripada menggunakan susunan ruang. Terlebih lagi, menjadi penguasa bintang menawarkan banyak manfaat lain yang belum sepenuhnya dialami dan dipahami Yang Ke, dan belum sepenuhnya jelas saat ini. Namun ini saja sudah cukup. Kemanapun ia lewat, para roh mayat tak punya tempat untuk melarikan diri. Satu serangan telapak tangan saja telah memusnahkan gerombolan mereka. Sekarang, sang penguasa bintang gelap, siapa di wilayah ini yang mampu menahan kekuatannya? Bahkan Qiantong pun tidak. Hanya dalam setengah hari, Yang Ke telah menjelajahi sebagian besar bintang gelap, memusnahkan setiap roh mayat yang ia rasakan. Sebelum para prajurit manusia dapat memahami apa yang terjadi, Yang Ke telah menghilang, meninggalkan mereka saling menatap dengan bingung. Di tepi pantai Wuyo, sekelompok prajurit terpisah dari pasukan manusia, melarikan diri, dikejar tanpa henti oleh selusin roh mayat yang tampak mengerikan. Klan roh mayat telah mengalami tahun yang sulit. Qiantong dan penguasa Sekte Lingzhou telah melenyapkan jenderal mayat mereka yang kuat satu persatu, dan memimpin mereka dikabarkan telah dimusnahkan. Tanpa pemimpin, mereka ditindas oleh umat manusia yang bersatu dan perlahan-lahan mundur menuju laut bebas kekhawatiran, berharap dapat melarikan diri ke lautan luas dan mencari secerca harapan. Namun rencana mereka gagal. Qiantong dan Ye Xiun telah mengejar klan roh mayat hingga ke titik ini, menghalangi jalan mundur mereka dan mencegah mereka maju ke laut bebas kekhawatiran. Klan roh mayat sekarang sedang merosot, bukan lagi kekuatan perkasa seperti beberapa tahun sebelumnya. Didorong keputusasaan, klan roh mayat hanya bisa mencari prajurit manusia yang terisolasi dan membunuh mereka melampiaskan frustasi dan kebencian mereka. Kelompok yang terdiri dari 7 atau 8 prajurit manusia ini kurang beruntung. Mereka kebetulan bertemu dengan roh mayat yang jumlahnya lebih banyak dan lebih kuat dari mereka. Setelah kehilangan beberapa prajurit dalam pertempuran awal, mereka terpaksa melarikan diri menuju pasukan manusia utama. Wanita yang memimpin serangan itu bersinar dengan kecantikan. Sosok yang menawan dan sepasang dadanya menggairahkan yang melonjak kencang saat mereka berlari. Namun pengejaran para roh mayat membuatnya takut. Sambil melarikan diri, ia terus-menerus menyalurkan kesadaran ilahinya ke kompas komunikasi di tangannya, berharap dapat memberi isyarat kepada para tetua dan meminta bantuan. Namun jeritan lain bergema dari belakang, dan perempuan itu berbalik untuk melihat pemandangan yang menggetarkan. Seorang rekan yang tertinggal telah disalib oleh beberapa roh mayat dan terbanting ke tanah.
Roh-roh mayat yang brutal itu tidak berniat membunuhnya secara langsung. Sebaliknya mereka mengerumuninya, menggerogoti dagingnya dengan gigi-gigi tajam mereka. Mendengar jeritan dan teriakan minta tolong rekan-rekannya membuat betis wanita itu gemetar dan harus hangat mengalir deras melalui perut bagian bawahnya, hampir membuatnya kehilangan kendali atas kandungan kemihnya. Tak lama kemudian, suara rekan-rekannya memudar. Beberapa roh mayat telah berpesta mengejarnya dengan lebih ganas, semakin mendekat. Membayangkan dagingnya yang halus seperti rekan-rekannya menjadi santapan bagi roh-roh mayat yang akhirnya menjadi kumpalan tulang belulang yang tak menarik. Memenuhi mata indah wanita itu dan ketakutan dan ketidakberdayaan. Langkahnya terasa berat karena ketakutan. Energi sucinya berhenti dan ia kesulitan bergerak. Roh-roh mayat di belakangnya semakin dekat dan dia bahkan bisa mencium aroma darah yang pekat. Wanita itu berteriak ketakutan. Saat itu pandangannya kabur. Sesosok tiba-tiba muncul. Sebuah tangan terulur ke arahnya dan dengan sekali genggam, ia menyambarnya dari udara dan membawanya. Seketika pemuda itu menjentikkan jarinya dan dengan suara beberapa hembusan angin, belasan roh mayat yang mengejarnya hancur lebur menjadi debu, sehingga bencana telah dihindari dalam sekejap. Wanita itu menatap kosong ke arah sosok di depannya. Perasaan telah selamat dari bencana muncul dalam dirinya. Kemudian dia berbisik, "Yangke!" Suaranya masih bergetar. Wajahnya pucat, jelas masih pulih dari sensasi ketakutannya. Mendengar panggilan wanita itu, para prajurit manusia lainnya berhenti sejenak. Lalu semua menatap Yangke dengan mata penuh semangat. Mereka tentu pernah mendengar tentang Yangke, tetapi jarang melihatnya secara langsung. Kali ini, Master Sekte Lingzhou secara pribadi datang menyelamatkan mereka, dan tentu saja mereka dipenuhi rasa terima kasih. "Yinsude," Yangke melirik wanita itu, merutkan kening. "Mengapa Anda di sini? Di mana master Anda?" Wanita muda ini tak lain adalah Yinsude dari lembah Liuli. Di dalam sekte Liuli, ia dianggap sebagai tokoh terkemuka generasi muda, mengembangkan kekuatan pesona yang hanya sedikit yang bisa menolaknya. Namun melawan klan roh mayat itu sama sekali tidak efektif. Dengan tingkat kultivasinya di tingkat pertama, alam kembali kekosongan, potensinya sangat berkurang. Kalau tidak, dia tidak akan berada dalam keadaan kacau seperti ini. Yinsude memaksakan senyum dan menjawab dan patuh. "Master ada di kota Cape." Yangke memancarkan indera ilainya dan dengan cepat mendeteksi keberadaan sejumlah besar prajurit yang berkumpul di kota yang jaraknya puluhan ribu mil. Itu pasti kota Cape, sebuah kota di dekat laut bebas khawatir. "Mengapa Anda malah kabur daripada tinggal bersama master Anda?" Yangke bertanya dengan sedikit kesal. Meskipun umat manusia kini telah berjaya dan klan roh mayat hampir tak berdaya, bertindak sendirian tetaplah sangat berbahaya, terutama di wilayah laut bebas kekhawatiran. Meskipun Yangke tidak terlalu menyukai Yinsude, dia sekarang dianggap sebagai murid sekte Lingzhou. Dan sebagai master sekte, dia masih bisa menegurnya. Yinsude terdiam dan ragu-ragu. Dulu ketika Yangke masih relatif belum dikenal, dia pernah melawannya. Tetapi sekarang segalanya berbeda. Yinsude lebih memahami daripada siapapun bahwa jarak di antara mereka tak terkira. Jika Yangke berdiri di atas awan, ia akan terkurung di tanah, menatap ke atas. Berkali-kali dia iri pada kakak perempuan Daeyuan yang buruk rupa. Dia bertanya-tanya trik apa yang telah ia gunakan untuk mendapatkan perhatian Yangke. Justru karena sikap Yangke, Master Gong Aofu menyukainya. Sementara ia sendiri perlahan-lahan diabaikan selama kurang lebih setahun terakhir. "Lupakan saja." Yangke melambaikan tangannya, tak ingin membahas detailnya. Dia berbalik dan mengamati para prajurit lainnya, mendapati mereka semua masih muda. Terpesona oleh kecantikan Yinsude, mereka pun dengan senang hati mengikutinya. Yangke sangat memahami taktik Yinsude. Ia bahkan menyadari sedikit rasa jijik dan waspada di mata beberapa prajurit yang menatapnya. "Saya akan membawa Anda kembali ke tetua Gong."
kata Yang Ke melambaikan tangannya dan menyelimuti Yin Sude dalam aliran energi suci. Yang Ke terkejut. Yin Sude dengan mulus menyelinap ke dalam pelukannya. Lengannya melingkari pinggangnya, sebuah gerakan yang halus. Dadanya tanpa malu-malu menempel di dada Yang Ke. Sebuah pelukan yang lembut dan hangat. Yang Ke menggelengkan kepalanya tetapi tidak langsung mendorongnya. Dia menghampiri para prajurit lainnya dan dalam sekejap mereka tiba tepat di kota Cape. Menepuk bahu Yin Sude dengan lembut, Yang Ke berkata, "Kita sudah sampai." Setelah itu tanpa mempedulikan apa yang dipikirkan Yin Sude, dia menghilang sekali lagi. Yin Sude berteriak, melihat sekeliling, terkejut mendapati bahwa dia memang telah kembali ke kota Cape. Bangunan-bangunan kota itu begitu familiar. Tangannya masih menggenggam kosong dan Yin Sude merasa sedikit tersesat. Meskipun kota Cape tidak besar, tetapi sekarang dihuni oleh para pejuang manusia. Kemudian, Yang Ke menemukan Yi Xiyun, Qian Tong, dan yang lainnya di kota. Lalu mengobrol dengan mereka, barulah dia mengetahui situasi terkini. Yang Ke mengira pemurnian esensi bintang hanya akan memakan waktu singkat, tetapi ternyata membutuhkan waktu lebih dari setahun. Di tahun yang sama, Sekte Langit Tinggi dan Istana Bulan Bayangan telah bergabung untuk membasmi Sekte Roh Mayat. Dan roh mayat yang tersisa berusaha melarikan diri ke laut bebas khawatir. Tetapi rute mereka terhalang. Mereka bersembunyi di pegunungan 30.000 mil dari kota Cape. Menolak untuk muncul. Qian Tong secara berskala akan mengirim mereka, tetapi beberapa roh mayat bersembunyi begitu dalam, sehingga bahkan Qian Tong tidak dapat melacak mereka semua, sehingga menciptakan masalah. Meskipun kedamaian pada dasarnya telah kembali ke seluruh bintang gelap, lebih dari 80% roh mayat yang tersisa bersembunyi di pegunungan. Jika mereka benar-benar musnah, sisa-sisa yang tersisa hanya akan menjadi masalah kecil. Pada saat itu, Sekte Lingso dan Istana Bulan Bayangan tidak perlu campur tangan, karena kekuatan gabungan dari sekte-sekte tersebut dapat memusnahkan roh mayat yang tersebar. Begitukah? Yang Ke bertanya tentang situasinya dan menyeringai. "Saya akan pergi. Apakah Anda punya rencana?" Qian Tong menatapnya dengan heran. Kali ini dia merasakan ada sesuatu yang berubah pada Yang Ke, tetapi dia tidak tahu pasti apa itu. Dari persepsinya, Yang Ke masih berada di level ketika alam kembali kekosongan. Meskipun auranya menjadi lebih kuat, dia merasa sangat berbahaya. Seolah-olah dia akan mati ketika melawan Yang Ke. Jadi pikiran ini membuat Qian Tong curiga, tak mampu memahami penyebabnya. "Anda akan tahu nanti." Yang Ke tersenyum tipis, tanpa menjanjikan apapun. "Saya akan pergi bersama Anda," kata Qian Tong dengan serius. Yang Ke mengangguk, berdiri, dan tiba-tiba menginstruksikan Yi Xiyun. "Bubarkan semua orang yang berkumpul di kota Haijiu. Setelah bertahun-tahun kekacauan, sekte mereka perlu memulihkan diri. Bukan ide yang baik membuang-buang waktu di sini." Yi Xiyun tertegun sejenak, tetapi segera mengangguk setuju. Yang Ke mengulurkan tangan dan meraih lengan Qian Tong. Saat berikutnya, keduanya secara misterius menghilang dari hadapan Yi Xiyun. Bahkan seseorang sekuat Yi Xiyun pun tak menyadari jejaknya. Ekspresi Yi Xiyun berubah beberapa kali sebelum ia tiba-tiba tersenyum. Wajahnya terukir kesadaran. Jadi begitu. Dia jelas memahami sesuatu. Setelah ragu sejenak, dia mengeluarkan kompas komunikasinya, menyalurkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya, dan mengeluarkan perintah. Dalam sekejap, para prajurit manusia yang berkumpul di kota Cape menerima arahan dari Sekte Lingso. Klan Roh Mayat telah dimusnahkan sepenuhnya. Semua sekte harus kembali ke markas masing-masing untuk memulihkan diri. Setelah menerima perintah tersebut, para prajurit dari berbagai sekte, baik besar maupun kecil, saling memandang dengan bingung dan bergegas untuk menanyakannya. Tetapi hasil yang akhirnya mereka terima identik dengan instruksi tersebut. Para pemimpin dari Istana Bayangan Bulan dan Sekte Lingso mengkonfirmasi hal ini. Meskipun tidak jelas mengapa klan Roh Mayat tiba-tiba musnah. Para prajurit manusia masih sangat gembira karena mereka telah mencegah bencana di bintang kegelapan. Karena percaya pada Sekte Lingso dan Istana Bulan Bayangan,
mereka semua pulang dan mendiskusikan cara untuk menghidupkan kembali sekte mereka. Meskipun merevitalisasi sebuah sekte adalah pekerjaan monumental yang berpotensi membutuhkan dedikasi dan upaya selama puluhan tahun atau bahkan berabad-abad. Namun tugas yang paling mendesak adalah bagi semua klan dan keluarga untuk membina hubungan baik dengan sekte langit tinggi dan istana bulan bayangan. Memastikan pengabdian mereka yang tak tergoyahkan. Selama bencana ini, sekte Lingsu dan istana bulan bayangan dengan cepat mengumpulkan prestise yang jauh melampaui aliansi langit perang sebelumnya. Sekte platform Guntur dan Gunung Kaisar Bintang menjadi faksi terkuat di Bintang Gelap. Jadi dapat dikatakan bahwa bencana sekte Roh Mayat secara tidak langsung memfasilitasi kebangkitan pesat sekte Lingsu dan istana bulan bayangan. Pada saat ini, kilatan cahaya muncul di hadapan pegunungan Tanjung, memperlihatkan Qiantong dan Yangke berdampingan. Qiantong melirik Yangke, tercengang. Dia sekarang adalah seorang master alam Raja Kekosongan, satu tingkat di atas Yangke, tetapi dia masih tidak mengerti bagaimana Yangke membawanya ke sini. Karena ini jelas bukan teknik misterius ruang biasa. Setelah berpikir sejenak, Qiantong tiba-tiba memiliki hipotesis yang mengejutkan. Apakah Anda telah memurnikan esensi bintang kegelapan dan menjadi penguasa bintang? Hanya dengan menjadi penguasa bintang, seseorang dapat membawanya ke sini dari kota capek dalam sekejap tanpa disadarinya. Mempertimbangkan perubahan halus di langit dan bumi yang dia rasakan beberapa waktu lalu, Qiantong hampir yakin kecurigaannya benar. Tetua Qian memiliki penglihatan yang bagus. Saya memang telah memurnikan esensi bintang kegelapan. Yangke tidak menyangkalnya. Lagi pula mustahil menyembunyikan hal seperti itu. Dan Qiantong bukanlah orang luar. Qiantong kehilangan ketenangannya, lalu mendesah dengan ekspresi aneh. Saya tidak menyangka Anda akan melampaui saya, tapi Anda masih sangat muda. Dia tampak senang untuk Yangke sekaligus terkejut. Itu hanya keberuntungan. Yangke tentu saja tidak berpuas diri. Kemampuannya untuk memurnikan esensi bintang sepenuhnya berkat kontribusi Yang Yan. Jika tidak, dengan kemampuannya sendiri, dia harus berkultivasi setidaknya hingga tingkat ketiga alam Raja Kekosongan sebelum mencobanya. Esensi bintang kegelapan telah terperangkap di lautan kesadaran Yang Yan selama puluhan ribu tahun. Setelah lama lelah kesepian dan dengan penerimaan Yangke, dia secara alami tunduk pada pemurnian Yangke. Jadi ini sungguh keberuntungan. Kalau begitu, saya tidak perlu bertindak. Sekarang terserah pada Anda. Qiantong terkekeh, segera menenangkan diri. Dia tak membiarkan semua ini menjadi sumber iri atau cemburu. Sebaliknya, ia mundur selangkah dan mengamati dengan tenang. Tanpa basa-basi lagi, Yangke memperluas indera ilahinya, menyapu setiap sudut pegunungan Tanjung di depannya. Setelah mendeteksi keberadaan klan Roh Mayat, dia tiba-tiba mengangkat tangannya ke langit. Perlahan naik. Dengan gerakannya, seluruh pegunungan Tanjung bergetar. Dari dalam, gemuruh dahsyat bergema, seperti tabungan genderang perang di bawah tanah, menggembang di setiap sudut pegunungan Tanjung. Seluruh pegunungan yang membentang ratusan ribu mil tampak menjulang dengan kecepatan yang halus. Qiantong tersentak, hatinya dipenuhi kerinduan. Karena inilah kekuatan penguasa bintang. Hanya dengan satu pikiran ia bisa mengubah dunia, memindahkan gunung dan menambah luas lautan. Terlebih lagi ini adalah metode yang digunakan Yangke karena ia tidak ingin menghancurkan pegunungan. Jika tidak, ia bisa meratakannya begitu saja. Bahkan dengan kekuatan maksimalnya, ia tak mampu melakukannya. Saat ini, kejanggalan di pegunungan Tanjung jelas membuat para roh mayat yang bersembunyi di dalamnya khawatir. Roh mayat yang tak terhitung jumlahnya terbang untuk menyelidiki, tetapi segera terkejut saat mengetahui bahwa seluruh pegunungan Tanjung terkurung oleh kekuatan tak terlihat. Mencegah mereka terbang atau melarikan diri dari tempat persembunyian mereka. Tempat yang mereka andalkan untuk bertahan hidup kini telah menjadi penjara. Jadi para roh mayat menjerit dan berteriak panik, sama sekali tak menyadari apa yang telah terjadi.
hanya 12 tarikan nafas, pegunungan Tanjung telah naik setinggi 30 kaki. Yangke menghembuskan nafas pelan, lalu tiba-tiba menekan tangannya yang sedang menarik ke atas ke bawah. Dengan suara dentuman, pegunungan yang membentang ratusan ribu mil itu runtuh lagi. Bumi berguncang hebat, dan gelombang suara ledakan menggema dengan kuat dari pegunungan. Energi spiritual langit dan bumi seakan berubah menjadi bilah pedang pembunuh, menghancurkan tubuh para roh mayat. Kemudian, satu demi satu, roh mayat meledak menjadi debu dan lenyap. Ketika suara itu mereda, Yangke kembali memancarkan indera ilahinya. Tidak ada jejak roh mayat di pegunungan Tanjung. Ribuan orang yang melarikan diri telah tercekik tanpa terkecuali. Kiantong menyaksikan dengan takjub. Setelah jeda yang lama, dia menghela nafas. Bencana ini sudah berakhir, kan? Setelah pemimpin sekte roh mayat terbunuh, kita akhirnya bisa tenang. Yangke tersenyum. Terima kasih atas bantuannya. Sekarang, baiklah, saya akan menceritakannya setelah saya membunuhnya. Jadi tidak perlu terburu-buru untuk saat ini. Kiantong jelas ingin mengatakan sesuatu, tetapi karena Yangke tidak ingin bicara sekarang, dia tentu saja tidak akan memaksanya. Kemudian, keduanya segera berpisah. Kiantong kembali ke istana bulan bayangan untuk mengawasi pembangunan kembali sektenya sendiri. Sementara Yangke langsung menuju laut bebas kekhawatiran. Kali ini ia bertekad untuk menemukan Kaisar Serangga dan membuatnya menghilang dari dunia. Sebelumnya, ia telah mendeteksi keberadaan Kaisar Serangga saat mencari klan roh mayat, tetapi sayangnya, ia tidak dapat menemukannya. Jadi dia mengarahkan pandangannya tepat ke laut bebas kekhawatiran. Yakin dengan penilaiannya. Lagi pula, bintang kegelapan sangat luas dan kekuatan di laut dan di darat merupakan sistem yang berbeda. Prajurit dari masing-masing pihak jarang mengganggu kehidupan pihak lain. Oleh karena itu, sementara sekte roh mayat mendatangkan malapetaka di dalam bintang kegelapan, menimbulkan kerugian besar pada semua sekte besar. Kekuatan di laut dalam sebagian besar tetap tidak berpengaruh. Justru karena alasan inilah, klan roh mayat berusaha melarikan diri ke laut bebas kekhawatiran. Lolos dari kejaran sekte-sekte besar. Tapi ini bukan kunjungan pertama Yangke ke laut bebas kekhawatiran. Ia menemukannya secara tidak sengaja saat keluar dari Taman Kekaisaran. Namun saat itu, ia sangat ingin kembali ke sektenya. Dan apa yang ia lihat di laut bebas kekhawatiran hanyalah puncak gunung es. Yang berarti itu hanya sedikit. Kali ini, ia secara khusus mencari keberadaan Kaisar Serangga. Sepanjang perjalanan, ia mengalami budaya dan adat istiadat yang sama sekali berbeda dari yang ada di darat. Kekuatan laut dalam tidak boleh diremehkan. Banyak pulau dipimpin oleh para master kuat tingkat ketiga alam kembali kekosongan. Namun sekarang setelah ia menjadi penguasa bintang kegelapan, daratan dan lautan tidak lagi menjadi masalah baginya. Karena dia dapat dengan mudah mendominasi segalanya di bintang kegelapan. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.